Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi. Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita lipat kedua tangan kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapkan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan hey, haleluya. Mari semua kita mau menari buat nama Tuhan. Tepuk tangannya yuk. Hey, kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan segenap bangsa. Berdiri di hadapan tata anak, satu suara menyatakan hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau ke satu pujian lagi yang berkata bahwa Allah adalah sumber segala-galanya dalam hidup Amin. kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi untuk Tuhan Haleluya. kita. Haleluya.
masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, Kita mau memuji Dia dan kita mau menyembah Dia. Bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru Dia curahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini keluarga Gregorio kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau
tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sebab ku tahu sendiri, dan ku yakin Tuhan Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi, ku mau selalu Tuhan, sebab kami yakin Tuhan hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, Tuhan, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan Berserah, ku tahu aku tak sendiri.
mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Engkau terang, Engkau Raja kami, dulu sekarang selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk kami agungkan seumur hidup kami Tuhan, sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab nama-Mu yang ajaib, yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama Tuhan, bertata dalam kami. El Shaddai, Kau Tuhan yang besar. Ditinggalkan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa. yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. lebih lagi katakan dimuliakan. Oh Yesus, Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
kasih Roh Kudus, Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu lewat ibadah kita, malam puji dan doa di gereja kita GBI Gregorio, Jakarta yang kita kasihi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, hari ini, saat ini juga kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kita, menolong kita, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, roh kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya hidup kita, keluarga kita, semua yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah ini. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sebagai hamba berdoa, siapapun yang mengikuti ibadah kami saat ini, Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap umat-Mu. Engkau yang paling tahu setiap kebutuhan kami masing-masing. Hamba sebagai hamba terbatas, tapi Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk memberikan kepada kami pencerahan akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, pewahyuan, supaya kami mengerti semakin dalam akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman percaya kami dalam Tuhan semakin bertumbuh. Apapun persoalan hidup kami sungguh yakin dan percaya jika iman percaya kami sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus, hidup kami pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan hamba Tuhan ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kayu salib. Biarlah Engkau yang berbicara lewat hamba ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya berikan pada saat ini adalah aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang saya berikan pada saat ini lewat pemberitaan firman Tuhan ini adalah aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 13 sebagai pembuka kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat ini. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Suatu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada iman, ada roh Tuhan yang memberikan iman percaya di dalam kita untuk kita bisa percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, iman kita adalah kuncinya di dalam kita mengikut Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Katakan amin Bapak Ibu. Dan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan adalah menjadi kunci pertumbuhan kerohanian kita di dalam mengikut Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa iman, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman, dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Perhatikan, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah dari Allah Bapa kita di sorga. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tanpa iman tidak mungkin
seseorang, saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah. Contoh yang akan kita pelajari malam hari ini, wanita yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun itu. Wanita itu berkata apa? Asal ku jamah saja ujung jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Wanita itu memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Wanita itu belum sembuh, tapi dia sudah percaya kepada kuasa Tuhan. Lihat Bapak Ibu, meskipun wanita itu belum mengalami mujizat kesembuhan, tetapi dia percaya dia akan sembuh asalkan dia menjamah ujung jubah Tuhan Yesus pada waktu itu. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Demikian kebenaran firman Tuhan dikatakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga apa dikatakan? Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan orang di dunia ini, mereka mau percaya akan sesuatu jika mereka sudah melihat dulu hasilnya, baru mereka mau percaya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, berbeda cara pandang kita Bapak Ibu dengan orang-orang di dunia ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu kita percaya kepadanya dan firman-Nya. Makanya Yohanes 11:40 dikatakan apa? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lihat dalam kisah wanita yang sudah sakit pendarahan 12 tahun itu, begitu banyak orang waktu itu yang menyentuh jubah Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, mengapa hanya wanita itu yang mengalami kesembuhan, atau yang mengapa hanya wanita itu yang mengalami mujizat kesembuhan pada saat itu? Lihat Bapak Ibu, karena hanya wanita itulah yang menyentuh Yesus dengan imannya. Wanita itu begitu besar iman percayanya kepada Tuhan. Makanya Markus 5 ayat 28 dikatakan apa? Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja. Lihat, asal Bapak Ibu, artinya dia hanya sembarangan aja untuk menjangkau jubah Tuhan Yesus. Dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, wanita itu bertindak dulu dengan imannya, baru wanita itu mengalami mujizat dari Tuhan. Wanita itu percaya dulu kepada kuasa Tuhan, meskipun wanita itu Bapak Ibu belum menerima kesembuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan cara yang sama juga Tuhan rindu kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, memiliki iman seperti wanita itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita percaya akan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan sedang bekerja di alam roh kehidupan kita. Ketika contoh kita sakit, kita berdoa untuk kesembuhan kita, dan kita katakan kita mau disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Ketika kita percaya, Tuhan sedang bekerja di alam roh kita untuk memulihkan kesehatan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita percayai itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus sepakat dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
saat kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, maka itu akan terjadi. Markus 11 ayat 23-24 berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Katakan amin Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, intinya apa? Percayalah bahwa kamu, saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika Allah yang berfirman, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita percaya dan tidak bimbang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan apa? Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jika penyakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan, jika keuangan kita belum dipulihkan oleh Tuhan, jangan putus asa dulu, jangan kecewa dulu kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, 2 Korintus 5:7 berkata apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah kecewa, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalaupun sampai detik ini doa-doa belum dijawab Tuhan, tunggu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Yakinlah dan percayalah Bapak Ibu bahwa doa-doa kita sudah Tuhan jawab di alam roh, dan terimalah itu dengan iman Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita sudah berdoa dan kita katakan amin, artinya ketika kita katakan amin, kita percaya bahwa doa yang sudah kita sampaikan kepada Bapa surga, Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Tinggal kita tunggu dengan iman percaya kita bahwa Allah akan segera menjawab setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan jangan pernah kendor iman percaya kita di dalam Tuhan. Ingat seperti wanita yang sudah 12 tahun pendarahan tadi dikatakan apa? Asalkan ku jamah saja ujung jubahnya, ujung jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Ini adalah iman yang diinginkan Tuhan dari setiap kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap yakin bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah dengarkan, Tuhan sudah jawab. Tinggal kita menantikan dengan keteguhan hati kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, doa-doa kita masih 30% dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada yang sudah 60%, bahkan mungkin juga ada yang sudah 100% dijawab oleh Tuhan. Tetaplah bersyukur dan setia menantikan waktu dan pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun persoalan yang sedang kau hadapi saat ini, jangan pernah mundur dari Tuhan, jangan pernah lari dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan iman percayamu dalam Tuhan, karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus rela mati, rela mengorbankan dirinya demi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
apapun pergumulanmu saat ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan sedang melihat tanganmu yang terangkat kepada sorga. Ketika engkau, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengangkat kedua tanganmu kepada sorga, maka Tuhan akan turun tangan. Setiap tetesan air matamu Tuhan tampung di kerabatnya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa buat kita semua. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau berikan kami kekuatan iman kembali Tuhan. Kuatkan iman kami di dalam mengikut Tuhan. Berikan kami iman seperti iman wanita yang sudah sakit 12 tahun sakit pendarahan ini Tuhan. Dia berkata, asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Biarlah iman percaya kami seperti yang dimiliki wanita ini Bapa. Berikan kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, iman yang kuat, iman yang teguh di dalam mengiring Engkau. Apapun persoalan hidup umat-Mu saat ini Bapa, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari sorga, Tuhan curahkan pertolongan-Mu, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu kepada setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Engkau jamah umat-Mu yang lemah, kuatkan iman mereka, kuatkan iman umat-Mu yang sedang lemah saat ini. Sembuhkan yang sakit ya Allahku, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Aku berkatakan, yang sakit saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan kebutuhan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami sungguh yakin dan percaya, orang yang berharap pada Tuhan, orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Ini Tuhan umat-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong kami. Karena segala sesuatu akan indah sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kita yang menerima mujizat dari Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita yang sudah mengikuti ibadah kita dengan setia. Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Haleluya.